Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairia Sufi Maharani dengan nomor BP 20010013 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodatul Arifah, BP 20010024 akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Fatalasa, BP 18010024. Tinjauan pemrosesan transaksi dan ERP. A. Perkembangan teknologi informasi. Pengertian dari teknologi informasi adalah teknologi informasi atau informasi teknologi adalah istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan handphone. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi. Perkembangan yang harus berlanjut dari teknologi membawa aplikasi utama teknologi pada proses pengolahan data yang berujung pada informasi. Teknologi informasi menjadi sebuah teknologi yang lebih luas pengaruh dan implikasinya dibandingkan teknologi komputer, yang awalnya hanya berkembang dalam dunia hitung-menghitung. Prinsip aplikasi teknologi informasi adalah alat bantu bagi manusia untuk mengolah data menjadi informasi. Informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan pekerjaannya. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan internet menjadi semakin merebaknya konsep sistem informasi sehingga jaringan komunikasi berbasis aliran data ini mengubah semua paradigma dan pemikiran tentang sistem informasi. Akhirnya munculnya beberapa konsep e-activity mulai masuk ke seluruh lokasi kegiatan manusia. Dimulai sejak 1994, munculnya konsep yang pertama e-komersi, yang kedua e-bisnis, yang ketiga e-government, yang keempat e-banking, yang kelima e-transaction, yang keenam beragam konsep electronic activity. Konsep baru dalam sistem informasi ketika sistem ini bertemu dengan konsep teknologi internet seperti yang pertama ESCM, Supply Chain Management, yang kedua ERP atau disebut Enterprise Resource Planning, yang ketiga ECRM atau Customer Relationship Management. Kemudian dengan perkembangan sistem teknologi mobile, akhirnya munculnya konsep-konsep seperti yang pertama M-Business, yang kedua M-Banking, yang ketiga M-Transaction, yang keempat M-Komersi. Secara nasional, pemerintah sendiri juga meluncurkan portal nasional yang diharapkan menjadi pelapor konsep e-Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintahan baru yang berencana untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efisien melalui penerapan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi online, yang dimana Jokowi ingin menerapkan aplikasi seperti yang pertama e-budgeting, yang kedua e-procurement, yang ketiga e-processing, yang keempat e-katalog, yang kelima e-audit, keenam pajak online, dan yang terakhir IMB online. Pada saat ini yang sudah berjalan adalah e-KTP BPJS menggunakan e-budgeting di Indonesia. Selanjutnya tentang sistem pemrosesan transaksi berbasis komputer. Penginputan data ke dalam sistem informasi dapat melalui beragam cara. Yang pertama dengan merekam data ke dalam sebuah formulir. Yang kedua dengan menginputkan data langsung ke dalam komputer. Yang ketiga dengan SMS. Yang keempat dengan menginputkan data di internet. Yang kelima dengan barcode scanner. Yang keenam scanner yang lain. Selanjutnya dokumen input. Dokumen input adalah formulir atau dokumen sumber yang datanya akan diinputkan ke dalam sistem informasi. Contohnya dokumen penjualan. Fungsi dokumen input yang pertama sarana untuk mengotorisasi suatu transaksi. Yang kedua sarana untuk memicu tindakan yang diharapkan. Misalnya memicu konsumen untuk membayar. Yang ketiga refleksi akuntabilitas. Yang keempat menyediakan data untuk membuat laporan. Desain dokumen input yang baik terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama judul yang bermakna. Yang kedua margin.
Yang ketiga, ukuran font. Yang keempat, warna. Yang kelima, berat kertas. Yang keenam, nomor urut tercetak untuk dokumen yang sensitif. Tampilan layar komputer yang baik terdiri atas. Yang pertama, warna yang nyaman di mata user, memudahkan user dalam menginputkan data. Ketiga, perhitungan otomatis. Yang keempat, kursor otomatis berpindah ke elemen data yang mesti diinput oleh user. Yang kelima, pesan kesalahan yang mudah dipahami. Yang keenam, menu help yang tersedia untuk membantu user. Selanjutnya, pemrosesan input. Pemrosesan input terdiri dari offline dan online. Offline biasanya data diinputkan secara batch. Pemrosesan secara batch relatif lebih murah dibandingkan dengan pemrosesan secara online. Dokumentasi proses terdiri dari dua bagian. Yang pertama, sistem flowchart, dan yang kedua, komputer sistem flowchart. Alternatif pendekatan pemrosesan data terdiri dari dua bagian. Yang pertama, periodic processing approach. Periodic processing approach terdiri dari sequential updating from batch input, sequential updating after online data entry, direct updating, dan yang kedua, image processing approach atau real-time processing. Perbandingan antara periodic processing approach dan image processing approach. Yang pertama, periodic processing approach. Keuntungannya meningkatkan efisiensi pemrosesan data, khususnya pada saat perusahaan mesti memproses batch yang sangat besar. Memungkinkan pengendali menggunakan total batch untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan data yang diproses. Pemanfaatan komputer hardware dan software secara ekonomi. Kelemahannya, data dalam master file ada kalanya out of date. Jika ada kesalahan dalam transaksi, maka koreksi atas kesalahan akan tertunda. Dan pembetulan mesti menunggu sampai siklus proses berikutnya tiba. Dan yang kedua, image processing approach. Keuntungannya mampu menyediakan informasi yang update. Transaksi dapat segera diedit pada saat transaksi direkam. Koreksi atas kesalahan dapat langsung dilakukan tanpa delay. Sedangkan kelemahannya membutuhkan hardware dan software yang cukup canggih. Sistem yang lebih kompleks, lebih sulit, dan lebih kompleks dalam membangun jejak audit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajemen data. Data merupakan sumber daya penting organisasi yang perlu dikelola seperti mengelola aset penting lainnya. Manajemen data yaitu bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia bagi pemakai. Tujuan dari manajemen data ini, yang pertama data akurat, yang kedua up to date atau mutakhir, yang ketiga aman, yang keempat tersedia bagi pemakai. Yang pertama, kegiatan manajemen data mencakup 1. Pengumpulan data. Data yang diperlukan dikumpulkan, dicatat dalam status formulir yang disebut dokumen sumber atau source dokumen yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Yang kedua, integritas dan pengujian. Data tersebut diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasinya berdasarkan suatu peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, penyimpanan. Data disimpan pada suatu medium seperti pita magnetik atau piringan magnetik. Yang keempat, pemeliharaan. Data baru ditambahkan, data yang ada diubah, dan data yang tidak lagi diperlukan dihapus agar sumber daya tetap mutakhir. Yang kelima, keamanan. Data dijaga untuk mencegah penghancuran, kerusakan, atau penyalahgunaan. Kegiatan manajemen data yang selanjutnya yaitu organisasi. Di sini data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Selanjutnya pengambilan, data tersedia bagi pemakai. Yang kedua ada pendekatan. Yang pertama ada pendekatan sistem file tradisional atau sistem manajemen data tradisional. Di sini sistem yang digunakan untuk mengatasi semua permasalahan bisnis menggunakan pengelolaan data secara tradisional dengan cara menyimpan record-record pada file-file yang terpisah. Sistem ini disebut juga sistem pemrosesan file. Yang kedua ada pendekatan basic data atau database, atau disebut juga sistem manajemen database atau DBMS, yaitu program yang mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkan data dan program aplikasi yang menggunakan data yang disimpan dalam database.
Sistem ini menggunakan pendekatan basic data. Ada 4 elemen utama database. Yang pertama yaitu DBMS, yang kedua database administrator, yang ketiga database fisik, mencakup tingkat terendah dari database dalam bentuk fisik. Pada level fisik ini, database terdiri dari koleksi logik, record, dan file yang membentuk sumber daya data perusahaan. Yang keempat, user atau pengguna database. Proses menciptakan database mencakup 3 langkah utama. Yang pertama, menentukan kebutuhan data atau pendefinisian masalah, pemecahan masalah, dan pemrosesan untuk menetapkan data. Yang kedua, menjelaskan data atau menjelaskan dalam bentuk kamus data sama dengan suatu ensiklopedia dari informasi mengenai tiap elemen data. Yang ketiga, memasukkan data, yaitu setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database.